Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dan apapun yang rekan-rekan semua rencanakan hari ini, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan sukses selalu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan selamat bergabung kepada rekan-rekan semuanya yang sudah mengenal channel Kang Firdi Official. Hari ini saya akan membahas terkait dengan kabar gembira yang disampaikan oleh Menteri Sosial terkait dengan peralihan bantuan PKH dan BPNT dari kantor pos ke Himbara. Simak terus channel Kang Firdi Official, tonton informasi ini sampai dengan selesai agar tidak salah paham. Oke rekan-rekan semuanya, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Gus Ipul terkait dengan bantuan PKH dan BPNT yang dialihkan dari kantor pos ke Bank Himbara. Bagaimana beritanya? Oke, kita langsung ke berita yang akan saya bacakan hari ini yang sudah disampaikan oleh Gus Menteri ya, agar tidak salah paham, agar tidak balelol gitu ya. Saya akan membacakan saja berita yang disampaikan oleh Gus Ipul karena memang ini terkait dengan data, jadi harus akurat ya. Itu. Menteri Sosial menyampaikan dari 3,6 juta keluarga penerima manfaat atau disebut dengan KPM ya, atau mungkin disebut dengan penerima bantuan sosial yang dalam proses buka rekening kolektif atau borikol sebanyak 1,6 juta KPM kini sudah berhasil diselesaikan. Nah, buku rekening kolektif yang pernah kami sampaikan itu kan sekitar 3,6 juta yang sudah selesai borikol, sekarang ada 1,6 juta. Nah, jadi masih 2 juta lagi yang masih dalam proses borikol. Buku rekening kolektif kata Menteri Sosial. Nah itu Gus Ipul menyatakan jadi ada sekitar 2 juta lagi yang belum, dan yang sudah cetak burekol itu ada 1,6 juta. Nah sebagai informasi KPM yang sedang burekol yaitu pertama ada 1.315.886 KPM dari program Keluarga Harapan yang sedang bermigrasi dari PT Pos ke Bank Himbara atau mungkin Himpunan Bank Negara. Terus ada 629.513 KPM adalah penerima PKH baru dari hasil validasi data terbaru masuk kelompok miskin atau disebut dengan exclusion error. Exclusion error itu adalah yang harusnya dapat bantuan sosial akan tetapi ini tidak dapat ya gitu. Nah, ada 1.953.139 KPM penerima program sembako yang sedang bermigrasi dari PT Pos ke Himbara. Nah, ada juga ini ada 770.376 KPM penerima program sembako merupakan KPM baru dari hasil validasi data terbaru masuk kelompok miskin exclusion error. Nah ini juga exclusion error dari KPM BPNT ada yang desilnya sesuai dengan persyaratan Kementerian Sosial, ada 770.000 di seluruh Indonesia yang KPM baru yang akan dicetakkan rekeningnya ya. Nah nanti mungkin akan koordinasi dengan RT RW setempat, dengan pendamping sosial yang ada di seluruh Indonesia, dengan perbankan untuk menyalurkan KKS dan buku tabungan kepada rekan-rekan semuanya yang baru. Dengan demikian, total ada 3,6 juta KPM yang masuk dalam proses burekol dan 1,6 juta KPM diantaranya telah berhasil burekol. Untuk 2 juta KPM yang sedang dalam proses, Kemensos akan terus berkoordinasi dengan Himbara selaku lembaga penyalur bansos. Kita sudah koordinasi, kita sudah minta percepatan. Mudah-mudahan yang tinggal 2 juta ini dalam beberapa minggu ke depan sudah selesai. Itu harapan kami, kata Gus Ipul ya. Gitu. Gus Ipul juga menambahkan setelah proses burekol selesai, selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembagian kartu kepada KPM Bansos
akan disalurkan setelah KPM menerima kartu. Nah, rekan-rekan semuanya, yang disampaikan oleh Kementerian Sosial yang dalam hal ini adalah Gus Ipul sudah menyatakan bahwa ada 1,6 juta KPM PKH dan BPNT, baik itu yang peralihan dari PT Pos Indonesia ke Bank Himbara atau mungkin yang validasi baru, KPM PKH yang baru, KPM BPNT yang baru, atau mungkin sembako yang baru, itu sedang proses burekol, ada 2 juta KPM lagi. Karena totalnya itu 3,6 juta, yang sudah selesai itu 1,6 juta, berarti ada 2 juta KPM lagi yang belum tercetakan. Nah, setelah itu akan ada distribusi KKS dan buku tabungan kepada para KPM PKH maupun BPNT yang sudah selesai cetaknya. Ada 1,6 juta yang kemarin BRI dan BSI alhamdulillah yang 600.000 sudah berproses untuk penyaluran kartu distribusi PKH dan BPNT, dan sekarang mungkin mudah-mudahan di bank lain juga, di Bank BNI dan Bank Mandiri yang berproses juga untuk menyalurkan bantuan distribusi KKS dan buku tabungan kepada para KPM. Karena memang dari pihak KPM tersebut, pihak kantor pos ke Bank Himbara ini sangat banyak sekali yang menanyakan, bahkan yang mengeluhkan kapan kira-kira bantuan PKH dan BPNT ini bisa selesai dilaksanakan, dan mohon bersabar untuk para KPM PKH dan BPNT. Insya Allah ini indah pada waktunya. Mengapa? Karena memang ini sedang berproses untuk mendapatkan bantuan PKH dan BPNT secara keseluruhan, gitu ya. Nah, informasi yang pertama itu terkait dengan burekol. Itu alhamdulillah ada 1,6 juta KPM PKH dan BPNT yang sudah tercetakan kartu KKS dan buku tabungan. Terus informasi yang kedua ini terkait dengan surat dari Kementerian Sosial. Itu surat dari Kementerian Sosial ini sangat penting sekali, makanya harus disimak betul-betul ya. Surat yang disampaikan oleh Kementerian Sosial khususnya kepada para pendamping PKH di seluruh Indonesia untuk apa? Nah, ini kita akan bacakan saja suratnya karena memang ini biar tidak gagal paham di antara rekan-rekan semuanya. Jadi sifatnya itu penting, halnya itu penugasan pendamping sosial PKH untuk melakukan ground check data usulan masyarakat dan dinas sosial. Nah, ingat ya, usulan masyarakat itu adalah melalui aplikasi cek bansos. Nah, itu ya, jadi melalui aplikasi cek bansos juga itu ditanggapi oleh Kementerian Sosial. Yang terhormat Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan di seluruh Indonesia, sehubungan dengan adanya usulan data dari masyarakat dan dinas sosial, bersama ini kami instruksikan, instruksi ini ya, kepada seluruh SDM PKH untuk melakukan ground check terhadap data dimaksud melalui aplikasi Sixma Mobile guna memastikan kelayakan dan ketepatan sasaran penerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil verifikasi lapangan ini diharapkan menjadi dasar dalam proses penetapan penerima bantuan sosial. Data hasil ground check akan dilakukan cut off penarikan data pada tanggal 18 bulan kedua setiap periode. Nah, ini berarti setiap periode ya. Dan pembaruan prelis di tanggal 18 setiap bulannya. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab. Nah, jadi rekan-rekan semuanya, ini sudah jelas bahwa pendamping PKH di seluruh Indonesia diinstruksikan oleh Kementerian Sosial melalui surat ini untuk melakukan ground check ya, dan cut off-nya itu tanggal 18 setiap bulan kedua dari setiap penyaluran. Pada hari itu, bagi rekan-rekan semuanya, bagi para KPM PKH maupun BPNT yang kemarin saya sebutkan desil 6 dan desil 10, sekarang sudah ada solusinya gitu ya. Rekan-rekan semuanya boleh untuk mengeluhkan, boleh untuk komplain, boleh untuk dan lain-lain semuanya. Semuanya didengar oleh Kementerian Sosial, dan saat inilah saatnya untuk merevisi desil tersebut. Seandainya desil tersebut itu tidak sesuai dengan kondisi rekan-rekan semuanya di lapangan. Ada yang kondisinya
bagaimana, ada yang kondisinya begini, ada yang kondisinya begitu, dan tidak sesuai dengan desil rekan-rekan semuanya, maka harus ada request pembaruan data. Setelah request pembaruan data itu masuk datanya itu ke Kementerian Sosial, dan itu akan diinstruksikan oleh Kementerian Sosial kepada pendamping PKH agar melakukan ground check di lapangan. Betul tidak? Kira-kira gitu ya, betul tidak kondisi tersebut itu sesuai atau mungkin tidak sesuai dengan desil yang yang tercantum di aplikasi 6NG atau mungkin yang tercantum di aplikasi Cek Bansos gitu ya. Jadi instruksi ini tanggal 18 harus sudah selesai, dan mudah-mudahan ini menjadi tolak ukur agar penyaluran bantuan sosial di tahap 3 itu lebih bagus lagi, lebih akurat lagi, lebih terpercaya lagi datanya gitu ya. Karena memang pendamping PKH insya Allah akan langsung datang ke lapangan masing-masing sesuai dengan pengajuan yang sudah diajukan, baik itu melalui dinas sosial atau mungkin dari ajuan masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan rekan-rekan semuanya selalu bahagia. Komen, like, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.